Inilah tanda orang yang akan terhambat rezekinya. Tanda orang yang akan sering kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, orang yang akan miskin dalam seumur hidupnya. Tanda yang pertama, yaitu orang yang memiliki hutang, tidak melunasinya, lupa membayarnya. Jika tidak ingin menjadi orang miskin dalam seumur hidup, sebaiknya sebisa mungkin hindari berhutang. Karena semakin sering berhutang, maka akan menjadi kebiasaan, dan orang yang sering berhutang, maka bisa berkemungkinan akan ada hutang yang lupa tidak dibayar. Perlu diketahui, hutang tidak hanya berupa uang. Orang yang kredit barang, kredit pakaian, kredit perabot rumah tangga, kasbon makan di warung, semuanya juga disebut hutang, memiliki hutang. Dosa orang yang lupa membayar hutang, tidak bisa ditebus dengan meminta maaf. Hutang harus dibayar kepada yang memberi hutang, walau hanya Rp500, jika tidak dilunasi, maka bisa menghambat rezeki dalam hidup. Tanda yang kedua, yaitu orang yang sering ingkar janji. Ketika memiliki janji dengan orang lain, namun orang tersebut mengingkarinya, tentu hal ini akan sangat mengecewakan orang yang telah menunggunya. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, janji adalah fondasi kepercayaan untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Untuk membangun hubungan pertemanan, membangun hubungan dalam pekerjaan, membangun hubungan dalam keluarga. Orang yang sering ingkar janji, tidak hanya membuat hilangnya kepercayaan, tetapi juga membuat tidak harmonisnya suatu hubungan. Banyak orang yang sering membawa nama Tuhan, hanya demi supaya tidak terikat dengan janji, supaya bisa dengan mudah untuk tidak menepati janji. Padahal hanya dua perkara yang bisa membatalkan janji. Yang pertama yaitu meninggal, dan yang kedua terkena musibah berat. Orang yang sering ingkar janji, tidak hanya akan sering mengalami kesulitan mencari rezeki, tapi juga membuat orang di sekitarnya menjadi ragu memberikan amanah tanggung jawab pekerjaan, akhirnya akan menjadi sulit mendapat pekerjaan. Tanda yang ketiga, yaitu sering memubazirkan makanan, sering membuang makanan. Kebiasaan paling buruk dari orang yang hidupnya miskin adalah sering memubazirkan makanan, sering membuang makanan. Dimanapun dia berada di rumah, dan berada di warung kaki lima, yang paling sering tidak menghabiskan makanan yang diambil di piringnya adalah orang yang miskin hidupnya. Bahkan minum secangkir kopi saja tidak dihabiskan, sengaja disisakan setengah lalu dibuang. Kebiasaan inilah yang membuat orang miskin akan semakin lama menjadi miskin, bahkan seumur hidup bisa menjadi orang miskin. Tanda yang keempat, yaitu sering menjuluki orang lain dengan panggilan yang buruk. Hobi orang miskin dalam pergaulan memang selalu banyak yang aneh, salah satunya mengganti nama orang lain dengan nama yang buruk, dengan julukan yang buruk. Contohnya, ada orang bertubuh gemuk dipanggil gembul, ada orang tidak punya rambut dipanggil botak, ada laki-laki berambut panjang dipanggil gondrong, dan masih banyak lagi. Padahal dalam Islam, memanggil orang lain dengan julukan yang buruk adalah perbuatan yang sangat dilarang. Dan pasti ada karma dan dosa apabila melakukan perbuatan yang dilarang agama. Walaupun orang yang bersangkutan menyukainya, bahkan mungkin memintanya, sebaiknya jangan dilakukan. Sebab orang lain yang memintanya, tapi diri kita sendiri yang menanggung dosanya. Memanggil orang lain, sebaiknya sesuai namanya saja. Tidak perlu memanggil orang lain dengan sebutan bos, dengan sebutan botak, dengan sebutan gembul, dengan sebutan gondrong, dengan sebutan keriting, dengan sebutan cungkring, dan sebutan-sebutan aneh lainnya yang selalu dilakukan dalam lingkungan pergaulan orang miskin. Tanda yang kelima,
yaitu orang yang suka mengumpat. Tidak ada orang kaya yang suka mengumpat, dan orang miskin memang memiliki ciri sendiri dalam hidupnya. Salah satunya memiliki kebiasaan, memiliki perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, yaitu mengumpat. Mengumpat adalah mengucapkan kata yang buruk ketika merasa jengkel, mengucapkan kata-kata kotor pada saat merasa kesal. Dan mengumpat adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Tanda yang keenam, yaitu orang yang pendek akalnya, orang yang tidak punya siasat dalam hidup. Orang yang pendek akalnya memang akan sulit hidupnya. Apalagi jika tidak memiliki siasat dalam hidupnya, maka selain hidupnya akan miskin, juga akan membuat sengsara keluarganya. Contoh orang yang pendek akal dan tidak bisa mensiasati hidupnya sendiri adalah orang yang sampai kurang gizi. Kurang gizi tidak hanya karena disebabkan oleh kemiskinan, kurang gizi juga akibat dari kebodohan dalam hidup. Dengan memiliki uang 10.000, kalau masak sendiri, itu sudah bisa untuk makan, makanan yang sangat bergizi. Karena hati ayam, di pasar harganya cuma 2.000. Telur ayam, juga cuma 3.000, setengah papan tempe cuma 5.000. Apalagi hidup di desa, untuk memasak dan makan sayuran bisa tinggal petik. Jadi sangat aneh apabila ada orang yang tiap hari bekerja, tapi keluarganya kurang gizi. Karena itulah jangan sampai menjadi orang yang pendek akalnya. Sebab orang yang pendek akalnya, selain akan menjadi miskin, juga akan membuat keluarganya menjadi sengsara dalam hidupnya. Tanda yang ketujuh, yaitu orang yang pemalas dan memiliki sifat gengsi yang tinggi. Orang yang pemalas akan memiliki 1000 kalimat kata untuk menutupi sifat malasnya. Orang yang pemalas akan sering menganggur, akan sering menjadi pengangguran dalam hidupnya. Orang yang pengangguran bukan disebabkan karena tidak ada lowongan pekerjaan. Orang yang pengangguran adalah orang yang memilih-milih pekerjaan. Sangat banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Walau mungkin pekerjaan tersebut tidak membuat diri menjadi kaya raya, tapi setidaknya tidak akan kekurangan makan dalam hidupnya. Misalnya bekerja berjualan keliling, banyak yang bisa dijual dengan cara dikelilingkan. Contohnya jualan sapu lidi seperti ini, menjual kain lap dapur, menjual monceng lap kaca, dan masih banyak lagi. Tanda yang kedelapan, yaitu orang yang ingin kaya dadakan. Memiliki keinginan menjadi orang kaya dadakan, bukanlah sesuatu yang baik. Orang yang ingin kaya dadakan, akan mudah terjebak pada hayalan. Misalnya berhayal menemukan uang 1 karung, berhayal menemukan harta karun, dan hayalan lain yang justru akan membuatnya menjadi miskin seumur hidup. Tanda yang kesembilan, yaitu suka membuang waktu. Masyarakat dari negeri Cina berprinsip bahwa waktu adalah uang. Maksudnya adalah setiap saat, selalu digunakan untuk bekerja, supaya bisa mendatangkan penghasilan. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu, akan merugikan dirinya sendiri, akan kehilangan peluang mendapatkan rezeki. Tanda yang ke-10, yaitu orang yang besar omong tanpa tindakan. Terlalu banyak omong, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan, merupakan ciri dari orang yang memiliki mentalitas miskin. Banyak orang yang kesana kemari membicarakan keinginannya, membangun bisnis ini, membangun tempat usaha itu, tapi ternyata tidak ada tempat usaha yang dimiliki. Jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, maka tidak akan ada orang yang mempercayainya. Selain itu orang yang besar omong, justru akan menghambat dirinya mendapat peluang usaha. Itulah kebiasaan yang bisa membuat orang menjadi miskin dalam seumur hidupnya.